pembelajaran beberapa bulan yang lalu di CGP. Dan semoga dari apa nanti yang akan saya sampaikan kepada Bapak Ibu bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua untuk kita terapkan di dalam kelas. Tapi sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu atas waktunya yang harusnya 1 jam ini bisa Bapak Ibu pakai untuk hal yang lain seperti sebelum kita mulai Bapak Ibu kita speaking dulu ya Bapak Ibu. Mungkin tadi sudah makan ya dan rasanya ngantuk-ngantuk gitu ya, rasanya gimana ya, kayaknya tidur atau pengen badannya bergerak. Nah, jadi Bapak Ibu kita akan bergerak. Bapak Ibu jangan terlalu serius sekali, jadi bisa sampai supaya kita lebih rileks ya. Nah, SPP-nya Bapak Ibu yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi 1, 2 itu Bapak Ibu tepuk tangan 1, 2. Kemudian kalau 3, 4 ya. 3, 4 itu Bapak Ibu loncat ya. 3, 4, kalau 5, 6 loncat depan belakang, loncat kiri kanan. Berarti berapa tadi 5, 6 ya? 5, 6. Nah, 7, 8 depan belakang. Bisa Bapak Ibu? Bisa. Oke, Bapak Ibu silakan berdiri dulu ya. Jadi Bapak Ibu bisa cari posisi yang aman supaya tidak bersejajar. Sebenarnya ada lagunya itu berarti ya. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Baru nanti kita balik lagi 7, 8 berarti 8, 7. 8, 7. Nah, setelah itu 6, 5. Baru? Oke, 4, 3, 2, 1 gitu ya Bapak Ibu. Kita coba dulu ya Bapak Ibu. Siap. Oke. 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7. 8, 5, yang pertama sekali terlintas dalam pemikiran saya ketika saya mendapatkan materi ini di CGP tentang budaya positif. Karena saya rasa di sekolah kita memang sudah menerapkannya, hanya perlu dipoles sedikit aja. Jadi kalau menurut saya ini bukan sesuatu hal yang baru, mungkin juga bagi Bapak Ibu ini bukan sesuatu hal yang baru, apalagi di sekolah itu ada Bapak Ibu yang di depan itu sekolah ramah anak ya. Berarti pastinya ada budaya positif yang diterapkan di sekolah. Nah, Bapak Ibu sebelum itu saya mau tanya dulu sama Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu setuju atau tidak setuju dengan hal ini, yaitu hukuman dapat mendisiplinkan anak? Menurut Bapak Ibu setuju nggak? Hukuman dapat mendisiplinkan anak? Oke Bapak Ibu, bagaimana Bapak Ibu? Siapa yang setuju? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Sebelum itu deh, saya tanya Bapak Ibu pernah menghukum anak nggak? Pernah ya. Saya juga pernah Bapak Ibu yang menghukum. Contohnya deh Bu Esther, hukuman apa yang pernah dikasih ke anak? Menulis refleksi. Oke, Pak Badik, hukumannya apa? Tidak ikut bermain ketika teman-temannya lagi bermain. Oke.
tidak ikut bermain ya, nanti mengambil haknya gitu. Oke, Bu Neca? Hukuman. Kalau dia main kursi, kursinya dia. Oh, kursinya diambil ya. Oke. Satu lagi, Bu Janis. Hukuman saya Memberikan tugas 2 kali lipat. 2 kali lipat lebih banyak. Oke, saya juga Bapak Ibu di awal-awal sekali itu yang semester 1 memberikan hukuman kepada anak sama seperti yang dilakukan sama Bu Anas itu, apalagi kalau misalnya kursinya itu tidak dimasukkan, tidak sudah instruksi, apalagi kalau mereka sudah keluar, maksudnya break atau lunch, kursinya tidak dimasukkan ke dalam, saya ambil taruh di depan, nggak usah pakai kursi. Nah, kita masuk ke sini tadi. Hukuman benar-benar dapat mendisiplinkan anak nggak Bapak Ibu? Menurut Bapak Ibu? Tergantung kenapa? Ya, tergantung situasinya. Situasinya. Karena kadang-kadang hukuman itu bisa membuat dia jerah. Terus dia mau belajar untuk mengikuti Instruksi. Berarti kita kasih hukuman dengan tujuan dia mengikuti kita, instruksi kita. Dan sebenarnya bagus juga untuk dia sih. Oke, bagus untuk dia. Sama-sama bagus lah. Oh, sama bagus. Berarti tergantung kondisi. Menurut Pak Tian deh, setuju atau tidak Pak? Kalau kita kasih hukuman itu ke anak? Bisa setuju, bisa tidak setuju, tergantung konteks yang sedang dihadapi dengan anak. Supaya artinya kan kalau kita memberikan hukuman supaya juga menjaga kondusifnya anak yang lain dalam pembelajaran. Sekaligus juga mengingatkan bahwa dia tidak boleh mengulang hal yang sama. Oke, terima kasih Pak. Satu lagi Bu Iman. Setuju Pak? Sama seperti itu pun pastian sih. Jadi bisa iya bisa tidak, karena kalau anak-anak yang biasanya atau kebiasaannya sudah seperti itu ya, jadi mau dihukum pun ya tetap akan mengulangi hal yang sama. Tapi ada juga yang membuat jerah. Ya. Oke, yang kedua Bapak Ibu, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca, membersihkan halaman sekolah dapat mendisiplinkan anak. Ini bisa nggak Bapak Ibu? Kalau hukumannya itu kan, misalnya kita suruh membaca, atau kita menyuruh mereka itu membersihkan halaman sekolah, atau kadang itu juga pernah saya lakukan itu mengambil waktu jam break mereka. Nah, dengan tujuan kalau misalnya mereka nggak mengerjakan PR, ya sudah kamu kerjakan di jam break yang harusnya mereka bisa break ya Bapak Ibu. Nah, ini bisa nggak Bapak Ibu mendisiplinkan anak? Kalau kita kasih hukuman tapi dalam pemikiran kita itu hukuman yang positif, bisa nggak Bapak Ibu? Bisa? Bisa, tapi itu bukan observasi juga sih. Karena memang kadang ada anak yang memang standar banget. Jadi paling nanti cuma membaca, paling cuma paling disuruh balik lalu jalan. Ada anak yang pikirnya memang gitu. Jadi ada situasi dan situasi anaknya. Oke. Terakhir Bapak yang nomor 3 ini kadang yang bukan hanya kadang tapi mungkin pernah ya setiap kita, saya juga pernah, yaitu memberikan penghargaan kepada siswa ya dengan tujuan meningkatkan motivasi belajar anak. Bagaimana itu Bapak Ibu? Apakah itu bisa mendisiplinkan anak enggak? Kalau maksudnya kita kasih penghargaan untuk anak, itu bisa memotivasi mereka. Biasa gimana biasa? Bisa Bu. Bisa ya. Karena tergantung penghargaannya juga. Harusnya sih bisa. Jadi kita guru-guru benar-benar harus melihat penghargaan seperti apa juga yang kita kasih. Penghargaan yang sesuai konteks, jangan penghargaan yang tidak sesuai dengan pencapaian anak. Berarti harusnya bisa ya. Berarti tergantung gurunya dia mau kasih penghargaan seperti apa. Oke Bapak Ibu. Nah, nanti kita akan lihat ya Bapak Ibu, sebenarnya penghargaan itu memang bisa memberikan motivasi yang benar nggak buat anak atau tidak. Nah, Bapak Ibu, di sini ada yang namanya ilusi kontrol. Ilusi itu berarti hanya dalam khayalan kita. Mungkin yang saya paparkan ini di depan Bapak Ibu bukan hanya sekedar ilusi. Mungkin pernah pernah kita lakukan sendiri. Atau sedang, atau itu yang sedang yang menjadi kenyataan yang kita yakini sekarang ini itu ilusi guru mengontrol murid. Jadi kalau kita lihat ya, berarti kita itu yang mengontrol murid. Kalau kamu nggak begini ya, kalau kamu tidak melakukan
melakukan sesuai instruksi saya, maka kamu akan mendapatkan hukuman yang seperti ini. Kemudian ilusi berikutnya Bapak Ibu, bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ya, ada memang orang yang merasa seperti begitu. Kalau kita kasih kritik ini sama anak atau sama teman kita lah, ya kita berharap ya dengan kritik tersebut ya dapat menguatkan karakternya. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Nah, kemudian ilusi bahwa orang dewasa berhak untuk memaksa, ya berhak untuk memaksa. Seperti tadi yang dikatakan Bu Titin ya, anak maksudnya kita kasih tugas ke anak misalnya ya, kita kasih tugas ke anak, kalau dia nggak melakukan dia akan mendapatkan hukuman seperti ini. Jadi kontrolnya berada di diri kita, bukan di diri orang lain. Memang kebanyakan Bapak Ibu, nggak tahu kalau Bapak Ibu bagaimana, tapi selama ini memang sebelum belajar tentang ini, apalagi ketika memberikan hukuman kepada anak, kontrolnya itu ada di diri saya sendiri. Ya, bagaimana saya mengontrol anak, bagaimana supaya dia bisa berubah. Jadi kalau dia mau berubah, kamu harus melakukan ini ya nak. Itu yang biasanya saya lakukan sebelum mendapatkan materi ini. Makanya kadang emosi saya meledak-ledak karena memikirkan belum lagi mikirin materinya. Ya, pikirin lagi ya ada anak yang bermasalah, pikirin lagi apa ya cara yang tepat ini buat menangani anak. Jadi bisa-bisa tambah cepat tua gurunya Bapak Ibu seperti ini. Nah, itu Bapak Ibu untuk ilusi kontrol. Nah, lalu bagaimana dengan mengontrol ini? Apakah mengontrol ini melalui disiplin atau melalui hal yang lain? Nah, ada banyak hal yang menyangkut tentang mengontrol ini ya Bapak Ibu, bukan hanya dalam bentuk disiplin ya. Nah, harusnya disiplin itu kita menggali potensi seseorang menuju sebuah tujuan. Jadi kita memberikan disiplin kepada anak, berarti ada tujuannya. Tujuannya itu ya berdasarkan apa yang dia hargai, bukan apa yang kita hargai. Apa yang harus dia pahami. Kalau dalam bahasa kita di sini kan ada refleksinya. Jadi dia tahu tujuannya, kenapa dia harus disiplin, kenapa dia harus mengerjakan ini. Jadi tidak hanya sekedar mengerjakannya karena takut gurunya dimarahi atau takut karena nilainya kecil, atau bapak mamanya takut, dia takut sama bapak mamanya kalau nilainya kecil, sehingga dia mau disiplin karena alasan itu tadi. Nah, kemudian dalam makna budaya kita Bapak Ibu itu sudah melenceng ya. Kadang disiplin itu berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang kepada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kamu saya ajak untuk disiplin supaya kamu patuh terhadap saya. Apalagi di kelas itu ya Bapak Ibu, anak-anak yang ribut itu luar biasa sekali. Apalagi di kelas 4 itu, di kelas saya ya kadang menggunakan suara yang keras dulu, ya kan guys ya. Baru mereka berdiam, diam tenang seperti itu. Nah, kemudian kadang juga disiplin itu menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Jadi ketika mendisiplinkan anak, berarti membuat anak itu tidak nyaman dengan apa yang harus mereka dapatkan atau konsekuensinya. Nah, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan yang mulia. Nah, jadi sudah berubah. Jadi tujuan yang awalnya sesuatu yang mulia berubah menjadi saya melakukan disiplin kepada anak supaya mereka patuh begitu. Nah, Bapak Ibu, disiplin ini berhubungan dengan motivasi. Nah, motivasi itu ada motivasi internal dan ada motivasi eksternal. Ini berhubungan dengan penghargaan yang saya tanyakan kepada Bapak Ibu tadi ya. Dengan memberikan penghargaan sebenarnya itu menimbulkan motivasi internal kepada anak atau eksternal sih sebenarnya. Nah, Bapak Ibu, ini yang pertama motivasi eksternal. Nah, motivasi eksternal itu berarti anak itu memiliki motivasi untuk disiplin karena apa? Untuk menghindari ketidaknyamanan atau menghindari hukuman. Saya mau masuk ini yang sering ini terjadi sama anak kelas 4 ya Bapak Ibu. Mereka kalau sudah break, sudah waktunya masuk. Mereka tidak mau terlambat dengan tujuan untuk menghindari hukuman. Misalnya hukumannya tidak duduk atau berdiri di depan di kursinya. Di belakang kursinya sampai gurunya bilang silakan duduk kembali. Jadi kadang motivasi seperti itu yang dimiliki oleh
Atau Bapak Ibu punya pengalaman tentang motivasi eksternal ini di kelas Bapak Ibu ya? Mungkin kita bisa saling share ya Bapak Ibu tentang motivasi eksternal ini. Ada Bu Esther? Tidak saya terapkan yang memang waktu breaknya dipotong. Mereka memang agak-agak cerah ya, sesekali pun mereka cerah. Tapi motivasinya tetap bukan biar aku belajar dengan efektif, tapi dengan nanti dihukum, nanti waktu break berkurang. Motivasinya beda. Oke. Kalau Bu Nathan? Ada yang berbeda? Mungkin lebih sama ini kali ya, anak-anak tidak mau seandainya kalau kelompoknya tidak dihargai, jadi merasa minder, malu seandainya kalau kelompoknya tidak diakui sama guru. Jadi ayo kita tenang karena mau penghargaan dari luar. Oke, jadi itu termasuk motivasi eksternal ya Bapak Ibu. Jadi saya juga merasa Bapak Ibu selama ini saya lihat bahwa kalau anak hanya memiliki motivasi eksternal, tingkat disiplin mereka itu hanya sementara, tidak akan bertahan lama. Misalnya contohnya, kalau misalnya di kelas saya mereka tenang, tapi belum tentu nanti guru yang lain yang masuk mereka akan seperti begitu. Mungkin mereka, ini beda. Mereka lihat gurunya dulu kan Bapak Ibu kadang mereka juga memiliki motivasi eksternal itu untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Jadi kalau misalnya mereka melakukan sesuatu, misalnya ya aku contohnya, ada nggak Bapak Ibu pernah melakukan ini? Maksudnya mereka patuh kepada Bapak Ibu karena mau mendapatkan imbalan dari Bapak Ibu. Ada nggak Bapak Ibu? Apa? Dapat reward ya, dikasih reward. Kalau Bu Iman? Ada beberapa anak yang memang ingin sekali mendapatkan reward dari saya, tapi saya tidak berikan karena memang belum waktunya begitu ya. Misalnya mengerjakan tugas dengan tepat, dengan semua dan tepat waktu, biasanya saya berikan reward. Nah, kadang itu membuat anak-anak semakin semangat sih, tapi kadang juga yang minder-minder ini mereka ya sudahlah dia aja gitu. Jadi kadang juga membuat dia malas jadinya untuk mengerjakan tugas. Atau juga saya nanti nggak dapat seperti itu. Oke, jadi yang pintar semangat, yang low ya udah lah ya, pasrah dengan keadaan. Oke Bapak Ibu. Ya itu kalau memang anak memiliki motivasi eksternal ya Bapak Ibu. Nah ini motivasi yang benar itu sebenarnya yang kita harapkan dari anak-anak. Yang saya harapkan juga itu adalah motivasi internal. Nah jadi tujuan budaya positif itu ya supaya memang memiliki motivasi internal. Ya dia tahu bukan hanya untuk menghargai gurunya, dia disiplin, menghargai orang tuanya, tapi dia memang punya tujuan untuk menghargai dirinya sendiri. Kemudian dia tahu saya mau disiplin karena dia tahu kedepannya dia mau seperti apa, bukan seperti yang diinginkan oleh orang lain. Misalnya dia mau mengerjakan tugas tepat waktu ya dia tahu tujuannya, bukan karena takut hukuman, tapi ya karena dia belajar untuk bertanggung jawab. Jadi ada nilai-nilai kebajikannya. Kalau ada di SCF kita itu ya nilai-nilai kebajikan. Nah itu bisa dimasukkan tuh di bagian nanti di budaya positif ini. Nah di sekolah kita mungkin ada beberapa ya Bapak Ibu yang memang anak-anak memiliki motivasi internal, dan ada juga yang tidak, yang memang harus dipush sama apa namanya gurunya ya. Nah bagaimana dengan penghargaan Bapak Ibu? Nah sebelum ini dulu coba Pak Teguh, Bapak sering kasih penghargaan nggak? Tentu. Penghargaannya contohnya apa? Stiker. Nanti kalau mereka 1 bulan itu akan dapat stiker kalau mereka menyelesaikan diskusinya secara full, tidak pernah absen. Tujuannya? Tujuannya supaya mereka lebih rajin. Lebih rajin ya. Bukan untuk dapat, tapi anaknya memang memiliki tujuan seperti itu atau karena untuk dapatkan ini stiker? Ya, semakin banyak anak yang lebih suka dapat stiker. Oke, Bapak Ibu. Bapak Ibu ada memang beberapa hal yang kita perhatikan untuk penghargaan ini. Yang penghargaan ini pengaruhnya lebih banyak ke jangka pendek ya Bapak Ibu kalau penghargaannya. Dimana memang sih tujuan awal kita ya supaya mereka lebih rajin misalnya, atau supaya mereka patuh kepada kita. Nah memang gak ada salahnya memberikan penghargaan, tapi kalau ini terus menerus nanti dibarengi dengan memberitahukan kepada anak motivasi mereka yang seharusnya seperti apa ketika mendapatkan penghargaan dari guru, itu juga tidak baik untuk anak-anak ke depannya.
kenyataannya. Ya, mungkin sekarang mereka patuh, mereka rajin, tapi nggak tahu kalau lepas dari kelas kita, pindah kelas, itu apakah mereka masih seperti itu atau enggak. Nah, kemudian penghargaan itu dapat menghukum, ternyata Bapak Ibu. Ya, menghukum contohnya seperti yang dibilang sama Bu Iman tadi, ini juga pernah terjadi ya di kelas 4 sebelumnya, mungkin yang di mengajar kelas 4 juga pernah merasakan seperti itu. Kalau misalnya kita memberikan penghargaan sama salah satu anak, tapi biasanya kalau yang mendapatkan penghargaan itu biasanya anak-anak yang pintar. Sedangkan anak-anak yang kurang itu yang pasrah dengan keadaannya, sudahlah, pasti saya nggak dapatkan penghargaan. Kadang mereka bilang nanti, Bu, gambar saya jelek, padahal belum dinilai sama gurunya sudah bilang jelek duluan. Karena mereka sudah merasa, pasti gambar gambar anak yang pintar menggambar, mereka patokan mereka itu. Jadi anak yang pintar menggambar, berarti gambar yang bagus ini gambar seperti punya teman saya ini. Sedangkan gambarnya katanya jelek, mungkin kakinya berat sebelah atau tangannya pendek sebelah. Jadi mereka bilang gambar mereka jelek, sehingga Bapak Ibu mereka merasa minder memang. Kalau misalnya penghargaan terus menerus kita kasih ke anak dan yang mendapatkan penghargaan itu anak itu aja, sedangkan yang lolo ya udah ketinggalan seperti begitu. Kemudian penghargaan juga mengurangi ketepatan. Mengurangi ketepatan di sini Bapak Ibu yaitu ketepatan dalam mengerjakan sesuatu. Jadi mereka mengerjakan sesuatu, melakukan sesuatu yang terbaik untuk mendapatkan penghargaan. Jadi kalau mereka merasa dirinya nggak mampu, ya sudah, mereka salah-salah aja. Sudahlah, toh nanti saya nggak dapatkan penghargaan, yang dapatkan penghargaan yang itu aja. Jadi mengurangi ketepatan atau kualitas diri anak-anak yang low begitu. Nah, kemudian dapat merusak hubungan. Merusak hubungan di sini Bapak Ibu, kadang anak itu iri ya, iri dengan misalnya apalagi kalau kerja kelompok, maksudnya kelompok yang satu bagus mereka iri, mencari-cari kesalahan kelompok yang bagus. Bu, itu tadi kelompok mereka begini. Bapak Ibu pernah merasakan itu nggak Bapak Ibu di kelas? Pernah ya Bapak Ibu ya. Jadi itu bisa merusak hubungan. Nah, Bapak Ibu, ini tadi juga sudah saya jelaskan, menurunkan kualitas, kemudian mematikan kreativitas. Jadi karena mereka tadi sudah minder, ya udah, mereka kreativitas mereka tidak bisa dimunculkan kembali. Kemudian mengurangi motivasi intrinsik itu tadi Bapak Ibu. Nah, kemudian apa sih yang sebenarnya yang tidak perlu yang perlu kita lakukan kepada anak, yang tidak boleh kita lupakan, yaitu memberikan apresiasi kepada anak. Ini yang saya coba-coba di kelas 4 tanpa kasih stiker, tanpa memberikan penghargaan yang lain, hanya dalam bentuk pujian aja, mereka senang Bapak Ibu. Mereka nanti datang ke tempat saya, mereka kasih lihat, Bu, lihat gambar saya Bu, jelek kan Bu ya? Jadi mereka nggak bilang ini bagus enggak, jelek kan Bu ya? Itu duluan yang mereka sampaikan. Tapi kalau kita memberikan apresiasi, maksudnya apresiasinya itu kita kasih tahu bagus, gambarnya sudah bagus, tapi hanya saja lebih bagus lagi kalau gambarnya seperti ini, kamu kasih warna seperti ini. Jadi kalau misalnya kita langsung bilang ke anak juga kasih apresiasinya dalam bentuk dalam wajar, misalnya langsung kayak, gambarmu jelek, kakinya jari-jari kakinya kurang, hanya 4, harusnya kan jari kaki 5. Jadi udah berasa itu banyak Bapak Ibu. Jadi memberikan pengakuan, apresiasi itu juga sangat bagus kepada anak-anak. Bisa secara umum di depan semua anak, bisa juga secara khusus. Secara khusus ini maksudnya bisa berdua atau bergantian. Ini yang pernah saya lakukan, kalau satu-satu saya panggil satu. Misalnya Bu Titin sudah seperti ini perkembangannya. Nah itu mereka di sini Bapak Ibu. Sebenarnya kembali lagi ke tadi, ketika kita memberikan hukuman kepada anak, itu membangkitkan motivasi intrinsik atau eksternal atau internal. Nah, mana yang lebih tepat Bapak Ibu? Hukuman atau konsekuensi? Sebenarnya apa bedanya hukuman sama konsekuensi? Kalau konsekuensi itu datang dari misalnya dari bulan jatuh, itu konsekuensi. Kamu tidak berjalan kaya hanya belajar, itu konsekuensi. Tapi kalau hukuman itu dikasih. Kalau hukuman berarti gurunya yang kasih ya. Nah, ada yang lain Bapak Ibu? Menurut Bapak Ibu hukuman konsekuensi mana yang lebih bagus sebenarnya Bapak Ibu? Maksudnya yang lebih yang lebih baik, hukuman atau konsekuensi?
konsekuensi. Oke, tadi ada. Coba Pak Ibu, ini hukuman atau konsekuensi. Mencatat 100 kali di dalam buku. Dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena ini ya terlambat sekolah, atau menulis pernah kayaknya itu terjadi Bapak Ibu menulis burak lembar itu ya, apa namanya, saya akan potong kuku, saya akan potong kuku sampai ke bawah berlembar-lembar. Itu hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Hukuman ya. Bapak Ibu pernah melakukan itu nggak? Tidak. Belum akan ibu ya. Oke, hukuman. Kalau yang ini lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Ini bukan konsekuensi. Bukan. Pernah nggak Bapak Ibu ini? Tidak. Terlambat datang ke kelas, lari dulu. Gak ada ya? Oke, hukuman. Kalau yang ini murid diminta push up 15 kali, 20 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Hah? Hukuman ya? Biasanya kalau kita apa ya Bapak Ibu kalau nggak menggunakan masker dulu? Kita kasih masker. Oh langsung kasih masker ya? Oh iya, disediakan oleh sekolah ya? Jadi nggak ada hukuman fisik ya Bapak Ibu. Oke, kalau yang ini mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi ya? Oke. Kalau ini membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol. Oke, konsekuensi. Kalau murid disuruh mengenakan sepatu sehari di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Murid disuruh untuk salah Pak. Murid disuruh iya benar, mengenakan, maksudnya tidak mengenakan sepatu seharian karena dia tidak menggunakan sepatu hitam. Ini konsekuensi atau hukuman Bapak Ibu? Lebih ke? Bukan konsekuensi ya? Karena dia disuruh. Disuruh ya? Aturan sekolah. Hah? Aturan sekolah kan harus pakai sepatu hitam. Oke, Menurut saya ya. konsekuensi ya. Kayaknya ini pernah ya, untuk sudah direvisi sama Pak Tino waktu itu ya, waktu kita cepel kan Bapak Ibu, ada yang nggak pakai, pernah juga saya lakukan Bapak Ibu sebelum latihan koreksi ya. Jadi anak-anak itu yang nggak kecepel, tidak bawa sandal, ya sudah kamu nggak usah pakai sepatu, langsung nyeker sampai ke atas. Nah setelah itu dikoreksi sama latihan, pakai sepatu dengan tujuan bukan karena tujuannya supaya anak-anak kakinya tidak terluka. Nah itu sudah maksudnya tujuannya sudah benar ya. Oke. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlalu 10 menit itu pelajaran PJOK. Bagaimana Pak Badi? Gimana ini Pak Badi? Sudah di luar Pak Badi, Bu. Bagaimana ini Pak? Maksud kembali Pak. Gak apa. Hukuman Konsekuensi. Oke, konsekuensi ya. Kenapa ini konsekuensi Pak Badi? Kenapa ini konsekuensi? Tidak tepat waktu. Hukuman sih Bu. Ini hukuman. Kalau saya bilang Bapak Ibu dia konsekuensi karena ini kan berkaitan dengan PJOK, dia lari. Tapi nggak sesuai dengan waktu. Oke, iya ya. Jadi setiap hukuman berarti kita perlu ada nggak hubungannya dengan dengan kesalahan yang dia lakukan. Jangan nanti anak tidak mengerjakan PR, tugasnya hukuman yang dikasih nyikat WC atau buang sampah. Jadi itu nggak ada hubungannya sama sekali. Jadi itu juga yang perlu kita perhatikan ya Bapak Ibu. Nah, apakah pemberian konsekuensi sudah tepat dan mendisiplinkan anak-anak? Bagaimana dengan diri ini yang menjadi pertanyaan untuk diri kita sendiri ya Bapak Ibu. Bagaimana selama ini? Selebih banyak kita memberikan konsekuensi nggak sih sebenarnya sama anak, atau hukuman yang sering kita kasih sama anak-anak? Nah, jadi selama belajar CGP ini Bapak Ibu, saya kayak ditampar ya Bapak Ibu ya. Saya ini lagi, coba dipikirkan apa yang sebenarnya saya lakukan selama ini ya. Apakah saya kebanyakan kasih hukuman kepada anak dan mereka nggak ngerti apa-apa? Ya udahlah, dari mau hukuman aja dari guru supaya cepat selesai urusannya. Ya. Nah Bapak Ibu, di dalam konsekuensi ada sebenarnya yang lebih bagus.
yaitu bukan berarti konsekuensi yang nggak bagus ya Bapak Ibu, tapi kita bisa coba. Mungkin pernah kita coba, tapi kita secara tidak sadar ya bahwa itu bagian dari ini, namanya adalah restitusi. Nah, restitusi itu Bapak Ibu adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi. Bukan gurunya yang mencari solusi, tetapi siswanya diajak untuk mencari solusi dari masalah mereka. Jadi nggak harus melulu dari gurunya. Kalau kamu nggak mau mengerjakan PR, sudah, kamu harus begini, harus begitu, harus ngomong. Tapi kalau restitusi ini kita ajak mereka supaya mereka bisa mencari solusi dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan ke depannya. Mereka mau jadi apa? Ya, kalau misalnya mereka nggak disiplin, ya ke depannya mereka akan jadi apa? Gitu. Jadi ini sebenarnya sangat menolong kita Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu pernah melakukan, pernah nggak Bapak Ibu? Maksudnya ketika menghadapi anak-anak, tapi Bapak bukan solusinya bukan dari Bapak Ibu, tapi dari mereka. Pernah nggak Bapak Ibu? Contoh perhatian, contohnya apa? Karena kalau contohnya kan sudah ada kesepakatan sebelumnya, contoh kalau ngajak olahraga, kalau mereka nice, mereka boleh free time 10 menit. Nah kita sepakati, kalau kalian bisa nice hari ini, apakah setuju nggak kalau contohnya kita tidak free time? Nah itu kan mereka yang memberikan tawaran, masukan, lalu kemudian mereka juga punya pilihan, mereka mau main apa atau mereka mau bawa perlengkapan permainan apa. Jika saatnya mereka boleh dapatkan, tapi jika tidak berarti tidak dilaksanakan. Nah itu pilihan dari mereka yang buat. Oke, berarti bukan dari gurunya yang ditentukan. Ada nggak yang lain yang mungkin pengalaman Ibu? Saya sih kalau misalnya ada belas saya tentang tugas, terus ada anak bilang, Bu saya belum bawa tugas, ada yang mau tugasnya. Terus saya bilang, lalu solusinya apa? Apa yang kamu akan lakukan apa? Jadi saya minta ada solusinya. Tidak bisa bilang, Bu bisa nggak ada bahasa Indonesia? Bisa nggak ada begini? Oke Bapak Ibu, itu tadi yang saya bilang Bapak Ibu. Sebenarnya tanpa sadar sudah kita lakukan di sekolah ini tentang restitusi ini. Mungkin atau Bapak Ibu pernah dengar kata ini restitusi? Pernah ya? Oke, mungkin Bapak Ibu berarti sampai mungkin pernah dengar. Ya ini pun sebenarnya bukan sesuatu hal yang baru. Namanya mungkin baru, tetapi prosesnya itu pernah kita lakukan mungkin secara sadar. Sudah mungkin pun sadar. Secara sadar kita melakukannya, tapi mungkin namanya aja yang kita kurang tahu namanya apa. Nah itu Bapak Ibu untuk restitusi. Kemudian kalau ciri-ciri restitusi ini sebenarnya bukan untuk menembus kesalahan kalau restitusi, tapi lebih mengajak anak untuk belajar dari kesalahannya. Ya, kemudian ini juga tawaran seperti yang dibilang Patian, bukan paksaan kamu melakukan ini karena dipaksa sama guru, tapi dikasih pilihan tawaran. Ini sebenarnya juga berhubungan dengan pembelajaran kita yang sebelumnya sudah didapat dari PDC ya, yang diferensiasi itu ada banyak pilihan kan. Nah itu termasuk di sini juga Bapak. Nah kemudian restitusi ini fokusnya itu pada solusi, bukan mencari akar permasalahannya. Toh permasalahannya sudah terjadi, kita nggak bisa mengubahnya kembali kan. Jadi apa solusi yang ditawarkan dalam mencari dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Nah, seperti yang dibilang Patian tadi, dalam menerapkan restitusi ini Bapak Ibu kita perlu yang namanya, apalagi ini berhubungan dengan apalagi kalau mengajar kurikulum merdeka ya Bapak Ibu ya, bukan aturan lagi namanya, tetapi ada yang namanya kesepakatan kelas. Jadi di kurikulum merdeka memang harus menggunakan yang namanya kesepakatan kelas. Nah Bapak Ibu, keyakinan kelas ini setiap kelas memang perlu untuk memiliki keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu contohnya Bapak Ibu, coba kalau kita itu menggunakan helm, mengapa sih kita menggunakan helm kalau kita mau naik motor? Supaya apa Bapak Ibu? Supaya tidak. Oke, selain itu Bapak Ibu, kenapa harus pakai helm sih sebenarnya? Lebih aman ya, kita selamat. Walaupun kita kecelakaan, paling enggak ya terlindungi lah kepada kita ya. Kemudian, mengapa sih ada misalnya 3M? Ada di sini.
keyakinan yang ada di setiap kita, keyakinan nilai-nilai universal. Apa Bapak Ibu? Bapak Ibu pasti ingat dong, Bapak Ibu? Yang ada di yang biasa kita tulis di UN itu loh Bapak Ibu. Nilai kebajikan. Apa Bu? Rasa hormat, ada rasa hormat. Apalagi bertanggung jawab. Termasuk Bapak Ibu yang juga ada ini. Ini nilai-nilai kebajikan loh. Religious termasuk Bapak Ibu kesiapan. Oke. Jadi Bapak Ibu ini adalah termasuk di dalam keyakinan ya. Jadi kita berharap anak-anak punya keyakinan yang seperti ini, mereka respect lah, mereka responsibility, mereka religious segala macam. Nah, kemudian bagaimana kita membuat keyakinan kelas itu menjadi sesuatu yang diyakini sama anak-anak. Nah, Bapak Ibu, kenapa harus ada 3R ini keyakinan? Kenapa nggak langsung peraturan aja? Udah langsung jabarkan aturannya. 1, siapkan bukunya. 2, menserahkan tugasmu tepat waktu. Kan itu aturan. Kenapa harus ada keyakinan ini? Kenapa sih bukan langsung peraturan? Apa salahnya? Nggak salah ya Bapak Ibu, peraturan nggak salah ya. Oke Bapak Ibu, mengapa bukan peraturan saja? Untuk mendukung motivasi intrinsik anak-anak, motivasi intrinsik tadi memang butuh yang namanya nilai-nilai atau keyakinan. Jika mereka punya keyakinan sendiri, maka mereka memiliki motivasi intrinsik. Kalau mereka tahu keyakinan dalam kelas itu adalah kita perlu respect kepada orang lain, berarti kita ajak mereka memiliki motivasi intrinsik. Mengapa mereka harus tidak memaki temannya, tidak menginjek-injek temannya? Itu tadi, ya. Namanya juga mereka yakin bahwa kita setiap manusia itu perlu dihormati dan bukan karena takut itu tadi, takut dihukum tadi. Memang ya ini yang masih saya berjuang sih Bapak Ibu ya. Bukan berarti sudah bagus sekali kesempatan sebelum Bapak Ibu jauh dari kesempatan ya. Jadi mereka masih belum 100% memiliki motivasi intrinsik, mereka masih bergantung dengan gurunya Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, coba dari sini kita bisa melihat ada nggak di sini keyakinan kelas Bapak Ibu? Kalau Bapak Ibu baca dari sini, ada nggak Bapak Ibu? Yang mana keyakinan di sini? Ada nggak Bapak Ibu? Yang ini deh yang paling banyak menggambarkan. Yang kiri saya atau kanan saya Bapak Ibu? Yang kanan. Yang dari kemana? Yang kanan yang Bapak Ibu ya. Kalau yang ini kan keyakinannya apa? Saling mengasihi ya. Kalau yang ini berarti ada semangat. Kemudian yang di sini ada semangat peduli. Jadi nggak harus melulu aturan, tapi ada juga yang namanya kesepakatan dalam kelas. Nah, Bapak Ibu ini contoh, terus ini bukan keyakinan ya Bapak Ibu. Keyakinan itu bisa dijabarkan kembali ke dalam kesepakatan kelas. Jadi bukan berarti yang ini sudah bagus sudah, tapi kita bisa tambahkan misalnya kesepakatan kelas dengan anak-anak. Tapi saya yakin Bapak Ibu, walaupun saya sudah buat ini sama anak-anak kesepakatan kelas ini karena memang kesepakatan ini tidak bisa berjalan dalam 1 minggu Bapak Ibu. Dan beberapa bulan itu nggak akan bisa Bapak Ibu. Tapi memang butuh terus latihan untuk anak-anak untuk melakukan kesepakatan kelas ini. Bapak Ibu pernah nggak buat kesepakatan sama anak di kelas? Pernah? Contohnya apa Bu? Ini tidak akan berjalan kalau cuma saya sendiri Bapak Ibu. Karena itu tadi ujung-ujungnya Bu, kalau kalau pulang harus ini Bapak Ibu harus ini. Kemudian kalau di dalam kelas kita break begini ya Bu. Oke, silakan. Kenapa mereka membuat kesepakatan ini? Sebenarnya karena mereka ada beberapa bagian yang mereka terganggu dengan teman-temannya sehingga mereka buat kesepakatan. Salah satu kesepakatan ini kalau makan jangan jalan-jalan. Tapi kadang itu anak kalau sempat Bapak Ibu sudah ada kesepakatan tidak makan jalan-jalan tadi. Tapi ketika melihat gurunya makan sambil jalan, mereka nanti langsung bilang, Bu, kok ini jalan-jalan, Ibu makan sambil jalan-jalan? Kan nggak boleh. Kadang itu menyentil
minggu Bapak Ibu. Dan beberapa bulan itu nggak akan nggak akan bisa Bapak Ibu. Tapi memang butuh terus latihan untuk anak-anak untuk melakukan kesepakatan kelas ini. Bapak Ibu pernah nggak buat kesepakatan sama anak di kelas? Pernah? Contohnya apa Bu? Oke, kenapa perlu ditempel Bapak Ibu supaya apalagi anak SD ya Bapak Ibu supaya mereka terus ingat ya. Kalau misalnya anak SMA mungkin ya daya ingat mereka kuat ya Bapak Ibu. Tapi kalau anak SD memang butuh tulisan untuk ditempel di dinding. Jadi kalau misalnya ada kesepakatan bisa Bapak Ibu buat. Nah Bapak Ibu di sini ada 5 posisi kontrol dalam hal mengontrol tadi. Yang pertama ada sebagai penghukum. Kemudian ada yang namanya pembuat orang merasa bersalah, ada yang namanya teman, ada yang namanya pemantau, ada yang namanya manajer. Dari kelima ini Bapak Ibu yang paling bagus, yang paling baik itu adalah di bagian manajer. Kalau penghukum ini contohnya Bapak Ibu ya, guru berbuat seperti ini, menghardik anak-anak, menunjuk-nunjuk, menyindir. Nah itu termasuk penghukum. Jadi misalnya contohnya gurunya berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, laksanakannya. Nah, itu namanya penghukum Bapak Ibu. Nah, kalau kita melakukan seperti itu kadang ada memberontak Bapak Ibu. Kemudian menyalahkan orang lain, kamu sih tadi ya, jadinya kue semarang. Nah, gitu. Kemudian anak kadang jadinya berbohong karena takut gurunya sudah matanya melotot, sudah ditunjuk-tunjuk begini. Nah, itu termasuk dalam posisi kontrolnya adalah sebagai posisi kontrol. Kadang anak itu responnya begini loh Bapak Ibu, kadang anaknya bilang, biarkan saja, nanti juga toh ibunya marah-marah, bapaknya marah-marah lagi, gitu. Jadi dia anaknya sudah kebal dengan ocehan gurunya. Nah itu jadi kalau penghukum menyakiti hati anak-anak sebenarnya. Kemudian ada juga yang namanya pembuat orang merasa bersalah. Jadi anaknya yang merasa bersalah, bukan gurunya yang merasa bersalah, anaknya. Contohnya yang dilakukan guru ya Bapak Ibu, berceramah dengan mengatakan seharusnya ibu kecewa loh sama kamu. Jadi perasaan ibu, saya kecewa hatiku ini. Ya, nah itu merasa bersalah. Jadi anak-anak itu guru juga bermisalnya. Contohnya Bapak Ibu, kamu seharusnya kamu sudah tahu ibu lelah sekali loh nak. Ibu stres mengatakan hal ini berulang kali. Jadi kadang dengan apalagi kalau gurunya sudah ditambah dengan ekspresi sedih ya Bapak Ibu, kadang anak itu merasa yang pun gak berguna sekali sih saya sudah menyakiti kedua aja. Kadang anak merasa bersalah anaknya. Nah, sehingga nanti anaknya misalnya maafkan saya, tapi dalam hati yang pun saya sudah mengecewakan anak ini. Jadi dia merasa bersalah dan dia bisa merasa merendah diri, merendah diri. Ya saya sudah melakukan kesalahan hari ini, sudah mengecewakan Elsa. Kemudian ada juga yang rasa teman. Proses kontrolnya rasa teman nih, ya teman. Nah, antara guru sama murid. Nah, guru biasanya mengatakan membuatkan alasan-alasan untuk murid yang misalnya contohnya perkataannya begini Bapak. Ayolah, lakukan demi ibu, lakukan demi bapak. Nah, demi bapak, demi mama, demi bapak, demi ibu. Nah, ya. Atau misalnya, masa kamu tidak mau? Ingat tidak, ibu pernah bantu kamu loh. Nah, jadi mengungkit masalah loh, ya. Mengungkit masalah yang pernah dilakukan sama gurunya sama anaknya. Nah, jadi kalau posisi seperti ini Bapak Ibu namanya ketergantungan sama gurunya. Kemudian kalau misal murid juga bisa berpikir, saya pikir Bapak Ibu teman saya ternyata begitu. Kalau itu dia mengatakan itu kalau kita mengecewakan dia, kan kita dari teman kan. Tapi ketika suatu saat kita mengecewakan anak itu, ya mereka akan kecewa. Karena itu tadi ketergantungan. Ya saya pikir bapak ini, ternyata, jadi kecewa. Jadi kalau gurunya melakukan sesuatu yang baik, anaknya jadi kecewa. Ya Bapak Ibu ya. Kalau itu posisinya sebagai teman. Nah, kemudian memang membuat anak tidak mandiri, karena itu tadi ketergantungan. Kemudian ada yang namanya pemantau. Pemantau ini juga mungkin pernah ya Bapak Ibu kita ada di posisi ini sebagai pemantau. Pemantau menghitung dan mengukur. Bagaimana itu Bapak Ibu itu? Contohnya kita memanggil anak-anak. Oke, anaknya melakukan kesalahan. Apa peraturannya? Nah, jadi
mengingatkan peraturan itu memang sudah bagus Bapak Ibu. Kan kita mengingatkan peraturan apa yang ada di kelas dan macam. Nah, kemudian tapi masalahnya di sini yang kalau misalnya di posisi ini Bapak Ibu, anak itu menyesuaikan diri bila diawasi. Dia melakukan sesuatu kalau diawasi, dipantau sama gurunya. Kalau nggak dipantau ya sudah. Ya dia nggak bisa. Kemudian murid meletakkan guru, peraturan dan hukum di dunia berkualitas ya. Kemudian murid juga berkata, contoh perkataan muridnya begini, berapa banyak bintang yang saya harus peroleh? Nah, ibu kasih saya apa? Nah, kemudian berapa halaman yang harus saya tulis? Kalau misalnya kita suruh mereka menulis, ya. Jadi Bapak Ibu, karena apa namanya? Karena peraturan tadi, jadi ke peraturan kan ini yang komando ini lebih ke peraturan. Kemudian lebih menitik beratkan pada sanksi. Sanksi apa yang dia dapat? Kalau dia nggak melakukan ini. Kemudian Bapak Ibu yang paling atau yang mungkin bisa kita coba di posisi manajer ini Bapak Ibu. Dimana di posisi manajer ini kita bisa menghargai diri sendiri. Anaknya menghargai diri sendiri. Kemudian misalnya ini yang berhubungan tentang keyakinan tadi Bapak Ibu. Misalnya pertanyaannya kan, apa yang kita yakini? Apa yang bisa kita kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Jadi solusinya tadi bukan dari diri kita, tapi kita ajak mereka semacam refleksi ya Bapak Ibu ya. Apa sih solusinya? Sudah terlanjur ini kamu lakukan, lalu bagaimana? Apa yang harus kita lakukan? Nah, jadi juga menguatkan pribadi anak. Dia nggak tergantung sama gurunya, tapi tergantung pada dirinya sendiri. Dia punya kontrol diri sendiri. Jadi dia yang mengontrol dirinya ya dirinya sendiri, bukan orang lain. Ini yang lebih bagus Bapak Ibu. Itu tadi. Jadi setiap yang dilakukannya dia punya tujuan, dia tahu apa yang harus dilakukan Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu di posisi manajer ini yang saya dapatkan yang waktu itu ini bukan hal yang mudah Bapak Ibu. Apalagi anaknya sering diajar untuk mencari solusi, kadang ya solusinya salah-salah Bapak Ibu. Tapi kita berharap kita sebagai guru Kristen bisa mengajarkan untuk berefleksi, untuk bisa membimbing mereka bagaimana mencari solusi yang tepat untuk setiap permasalahan mereka. Bapak Ibu, selama ini kita udah posisi di mana sih Bapak Ibu? Satu-satu deh Bapak Ibu. Bapak Ibu sudah di posisi mana? Kalau saya Bapak Ibu kadang pemantau atau enggak kadang penghukum. Bapak Ibu bagaimana? Besar posisinya di mana? Sudah manajer? Belum. Oh, belum. Mungkin kadang-kadang ada ya Kak, di suatu waktu kita merasa kita manajer, cuman mau di suatu waktu juga kadang-kadang kita langsung menghukum siswa, bergantung pada situasi ya kita itu. Paling banyak? Paling banyak pemantau. Kalau Biman paling banyak? Paling banyak pemantau. Pemantau. Bu Esther? Ibu Esther? Bu Esther? Pemantau. Pemantau. Bu Janis? Pemantau. Ibu Punata? Pemantau. Pak Badi? Pemantau. Bu Anessa? Manajer. Ibu di mana? Situasi paling di mana? Atau seimbang? Seimbang. Antara pemantau sama manajer. Oke, Patian? Manajer dan pemantau. Pemantau ya. Oke, Ibu Titi? Pemantau. Pemantau manajer. Manajernya Patian, Ibu yang pemantau. Oke, Pak Teguh di mana Pak Teguh? Teman dan manajer. Oh, teman dan manajer ya. Nah, Bapak Ibu, coba yang ini Bapak Ibu. Saya kecewa sekali dengan kamu. Ini siapa yang mengatakan Bapak Ibu? Pemantau, apa? Saya kecewa dengan kamu. Membuat orang bersalah. Oke, kalau ini kamu tidak pernah benar melakukannya. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Hukum. Oke, ayolah lakukan demi teman. Apakah kamu mendapatkan stiker bintang hari ini? Pemantau. Hah? Mendapatkan stiker hari ini. Lebih ke pemantau ya Bapak Ibu. Karena ada aturan yang kamu lakukan ini. Kemudian, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Kamu selalu yang paling terakhir mengumpulkan PR. Oke Bapak Ibu sudah bisa ya. Ini tadi sudah ya. Nah Bapak Ibu, ini yang terakhir bagaimana kita mengadakan
dilakukan adalah menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas, contoh perkataannya ya Bapak Ibu. Contohnya ini Bapak Ibu sudah saya ini. Berbuat salah itu hal yang manusiawi, jadi nggak langsung menjudge anaknya. Oh kamu lakukan salah ini dulu, enggak. Tapi ya kita membuat anak itu merasa gagal itu yang sudah berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Contohnya apa? Berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna loh, pasti melakukan kesalahan. Jadi nggak langsung tembak, ya kamu begini. Ya, kemudian Bapak Ibu juga kok pernah buat salah, pernah seperti kamu. Ya. Kemudian Bapak atau Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah, nggak tertarik. Ya siapa tadi yang salah, tertarik. Tapi Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah ini. Jadi di sini tidak mau merasa membuat diri anak itu langsung duluan sudah takut. Pasti akan dihukum nanti lagi lapangan lagi, panggil orang tua lagi. Nah ini jadi kita menampilkan sisi positif daripada diri anak. Jadi itu namanya menstabilkan identitas Bapak Ibu. Kemudian ada yang kedua adalah validasi kebutuhan. Misalnya validasi kebutuhan ini kita tahu bahwa setiap anak itu punya kebutuhannya Bapak Ibu. Entah kebutuhan rasa sayang, kebutuhan kebebasan, untuk diakui juga Bapak Ibu ya. Nah itu mungkin mereka melakukan kesalahan mungkin karena salah satu dari kebutuhan itu tidak tercukupi. Misalnya rasa sayang, mereka sering bertengkar di sekolah, mungkin di rumah mereka kurang mendapatkan perhatian, rasa sayang, sehingga mereka cari di luar di sekolah. Nah, jadi di sini contohnya di validasi kebutuhan ini Bapak Ibu, contohnya, kamu bisa saja melakukan yang lebih buruk, tapi kamu memilih tidak melakukannya kan? Nah, kemudian, kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya, atau apa yang penting bagi kamu, atau misalnya, kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu. Misalnya ada sikap yang memang tidak bersalah pada diri anak, tapi ada satu sisi yang tidak baik. Nah, berarti Bapak Ibu bisa tambahkan, kamu bisa tambahkan sikap yang ini harusnya seperti ini. Ya, jadi nggak langsung kalau kita lihat nggak langsung mencaci maki, kamu udah salah, begini lagi, motor lagi segala macam. Jadi nggak seperti itu. Jadi kita langsung ke validasi kebutuhan. Ya, kemudian ada yang ini tadi yang saya bilang Bapak Ibu kebutuhan anak. Ya, ini kita juga perlu mengetahui setiap anak punya kebutuhan. Tergantung dia punya kebutuhan di bagaimana. Nah, Bapak Ibu, ada yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Keyakinan ini yang berhubungan tentang kesepakatan kelas. Contohnya, apa yang kita sepakati di kelas? Apa yang seharusnya kita lakukan? Kemudian, apa yang kamu rasakan jika kamu melakukan hal itu? Kemudian, apa yang sebaiknya harus kita lakukan? Lalu apa yang setelah ini kamu sudah tahu nih kesalahanmu di mana? Lalu kedepannya mau seperti apa? Jadi kita mengajak anak untuk mencari solusi. Ini masih bagian dari pendidikan kreatif yang Bapak ada yang namanya intervensi. Jadi kita memberikan waktu untuk anak untuk berpikir kedepannya dia mau seperti apa. Kalau dia melakukan hal itu lagi, apa yang seharusnya dilakukan ke depannya? Jadi semacam refleksi ya Bapak Ibu. Kalau dalam bahasa sederhana kita. Jadi Bapak Ibu ini
mengevaluasi kebutuhan yang tadi ya kita mengatakan kepada anak kalau melakukan yang lebih buruk, hal yang lebih buruk dari ini. Nah kemudian berakhir kita menanyakan yang namanya keyakinan. Nah di sini nanti kita tanya solusi yang tepat dalam menyelesaikan masalah seperti apa. Oke Bapak Ibu, itu saja yang bisa saya bagikan. Untuk Bapak Ibu, kalau misalnya Bapak Ibu mau rapat di kelas juga sangat boleh. Tapi kalau masih belum juga tidak masalah Bapak Ibu. Di sini saya hanya berbagi saja, bukan berarti di kelas saya sudah baik. Ini masih belum Bapak Ibu, karena anak-anak saya itu luar biasa sekali Bapak Ibu. Yang ada sampai ya gitulah Bapak Ibu. Kalau saya. Jadi Bapak Ibu itu saja yang saya bagikan. Mungkin nanti ada beberapa Bapak Ibu yang bisa menyampaikan sesuatu, bisa tentang referensi atau masalah Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu. Demikian saja yang saya sampaikan ini. Setelah itu nanti baru kita closing. Ada Pak. Manajer, ya Pak, silakan Pak, bagaimana? Ya, terima kasih Bu Tuti. Akhirnya kan membuka kembali, mengingatkan kembali pikiran kita terkait menghargai murid ya dalam kelas. Sebetulnya hukuman dan konsekuensi dalam pembentukan anak itu kontekstual sebetulnya ya. Karena hukuman juga kadang memang juga fungsi. Karena memang perintah Tuhan juga begitu. Ya, di dalam Alkitab kita meyakini kalau salah Tuhan langsung hukum. Dan saya kira itu harus kita juga jalankan seperti itu. Dan di dalam kehidupan setelah anak-anak besar, dia lakukan salah, penghakiman itu selalu ada. Jadi penghukuman tidak bisa dilepas, tapi konsekuensi juga bisa ditanggung sebagai satu budaya. Terima kasih. Terima kasih Pak yang dari ibu-ibu. Ya. Bagaimana ibu-ibu? Betitin keluar dari pemantauan manajer. Oke, ini karena sesama manajer duduknya berdekatan. Memang idealnya adalah restitusi, idealnya. Tapi kita ini mengajar anak SD yang mereka belum tahu mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Jadi kita belajar untuk menerapkan apa yang sudah kita pelajari. Semoga saya juga bisa kebanyakan restitusi di kelas, karena mengingat anak yang saya ajar ini kelas 1 yang memang hukuman harus jalan, pemantau juga harus, karena kan semua yang sedang bertumbuh dan belum bisa bikin keputusan dalam hidupnya. Jadi kalau saya tanya, jadi kamu harus bagaimana? Nggak tahu Bu, karena kan memang dia belum punya pengalaman dengan hal itu. Jadi memang harus ditolong. Ini pengingat yang baik supaya harapannya saya bisa menerapkan institusi. Oke, terima kasih Bapak Ibu atas refleksinya. Bapak Ibu memang itu yang pernah saya bilang sama guru-guru waktu itu yang teman-teman itu butuh kesabaran Bapak Ibu ya. Nggak langsung, kita memang anak SD masih butuh pertolongan, memang anak kelas 1 itu masih butuh tahu ya mana yang harusnya ini. Tapi kita bisa bantu mereka dalam apa namanya ya, dalam mencari solusi tersebut. Tapi bukan berarti sepenuhnya apa namanya dari kita, supaya mereka juga kedepannya tahu kenapa saya harus begini, bukan karena saya melakukan ini karena apa namanya, karena tidak mendapatkan hukum. Supaya kedepannya juga anak-anak di sini harapannya mereka memiliki motivasi apa namanya, motivasi internal atau motivasi eksternal. Tidak mudah Bapak Ibu, tapi kita tadi butuh kesabaran dan tetap mengandalkan Tuhan kita tetap bawa dalam doa. Terutama anak-anak yang sering apa namanya, sering kita panggil ya, sering yang butuh perhatian. Oke Bapak Ibu, terima kasih, itu saja. Terima kasih atas waktunya, sudah melebihi Bapak Ibu.
saya minta maaf sebelumnya. Terima kasih Bapak Ibu.